Cepat, Jenggo! Buka! Nonton bareng film pengkhianatan G30 SPKI yang rencananya dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Darat pada akhir bulan nanti menuai kontroversi. Sebagian pihak menyatakan rencana tersebut dapat membuka kembali luka lama yang dapat menimbulkan kegaduhan nasional. Namun demikian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyatakan pihaknya tidak akan mencabut instruksi yang telah disampaikan kepada seluruh jajarannya itu. Saya melaksanakan menyebarluaskan fakta-fakta dan nilai sejarah, begitu ya, kepada generasi muda. Anak saya juga nggak tahu itu bagaimana kan gitu. Nah kemudian yang berhak melarang saya hanya pemerintah. Dan adanya larangan dari beberapa ormas itu seperti dari PBNU. Emang gue pikirin, ya Menteri Dalam Negeri udah mengatakan silakan, ya kalau kita selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini? Ya di makam ini Bung Karno mengatakan jangan lupa jas merah, kan gitu, jangan lupa jasa-jasa apa-apa. Cuman fakta sejarah dalam film itu masih menjadi polemik, Dan. Biarin aja lah, teori saya tidak berpolemik kok. Belum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh Film pengkhianatan G30 SPKI yang diproduksi tahun 1984 adalah sebuah film yang didasarkan pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada tahun 1965 yang berlangsung di Jakarta. Di masa pemerintahan Orde Baru, film ini wajib diputar oleh Televisi Republik Indonesia pada tanggal 30 September setiap tahunnya. Bagi para pelajar, biasanya juga dibarengi tugas untuk meresensi film tersebut. Namun sejak tahun 1998, bersamaan dengan berakhirnya rezim Orde Baru, kewajiban pemutaran film tersebut berubah. Sementara belum lagi mereda kontroversi seputar film pengkhianatan G30 SPKI, Minggu sore aksi protes sejumlah aktivis pro-demokrasi di kantor LBH Jakarta mendapat serbuan dari sejumlah massa anti PKI. Awalnya, Sabtu 16 Agustus 2017, sejumlah pemerhati tragedi Bendera 1965 berencana menggelar seminar tentang penelusuran sejarah 30 September 1965. Mengingat acara tersebut belum mendapat izin, kepolisian pun membubarkan seminar tersebut. Sebagai reaksi atas pelarangan tersebut, panitia bersama sejumlah peserta seminar menggelar aksi protes dan mimbar bebas di halaman kantor LBH Jakarta pada Minggu 17 September 2017. Namun di tengah berjalannya protes tersebut, sejumlah massa yang selama ini dikenal anti PKI menggeruduk kantor LBH Jakarta. Polisi pun segera bereaksi dan membubarkan massa yang datang menyerang. Kalau isu PKI itu kan itu bisa bolong. Itu untuk apa dibangkitkan hantu yang sudah mati, gitu ya. Lihat aja di dunia ini, ya. Mana ada lagi yang dikatakan dengan PKI? Itu kan sudah dilarang. Jadi apa yang ditakuti lagi dan sudah apa namanya itu history, ya. History.
Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir dengan tema PKI, hantu atau nyata. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dalam tema PKI, hantu atau nyata. Sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Trias Band yang baru saja mensenandungkan Gugur Bunga. Banyak isu yang tampil di akhir pekan ini, tapi selalu ada yang menonjol, ada yang kurang menonjol. Ada kasus gladiator di Bandung, ada kasus penangkapan OTT, dan itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Pilihan terakhir kemarin antara OTT para pejabat-pejabat daerah atau kita kembali ke isu tentang PKI, hantu atau nyata. Ada dua pemikiran di publik yang kami perhatikan. Sebagian kelompok menganggap bahwa isu kebangkitan PKI itu isu lama yang nggak mungkin akan terjadi lagi. Apalagi Partai Komunis di berbagai tempat di dunia bubar dengan sendirinya. Itu terjadi di Soviet, terjadi di Cina juga yang sudah memilih jalan kapitalis. Kalaupun ada, paling katanya hanya tinggal di Korea. Jadi di negara-negara yang komunis pun, komunisnya sudah ditinggalkan. Buat apa lagi kita takut? Tapi sebagian kelompok tetap was-was dengan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia. Was-was dan mungkin juga trauma terhadap masa lalu. Ada lagi kelompok anak muda yang pada tahun 65 belum lahir, mungkin lahirnya baru tahun 2000, justru aja terheran-heran dengan perdebatan ini. Karena dia tidak tahu apa itu Partai Komunis Indonesia dan apa itu peristiwa ke-30 September. Karena itu terakhir ketika LBHI Indonesia mengadakan seminar, terjadi bentrokan di Jalan Diponegoro karena sebagian kelompok masyarakat yang curiga tentang seminar itu, dan akibatnya polisi terpaksa turun tangan. Ada 37 orang yang ditangkap dan kemudian dilepaskan kembali, tapi ada 7 tersangka di antara yang dilepaskan kembali. Pada saat yang bersamaan, Panglima TNI memerintahkan untuk memutar kembali film G30 SPKI. Dan ini jadi pro dan kontra di masyarakat lagi. Ada yang menganggap tidak perlu lagi diputar, tapi Panglima TNI mewajibkan seluruh jajaran TNI untuk menonton film itu, bahkan bikin nobar. Bagaimana duduk persoalannya yang sebenarnya? Kami hadirkan semua pihak di ruangan ini semaksimal mungkin yang bisa kami capai. Di sini ada Pak Jujuk Purwanto.
Pak Juju, mic-nya ada. Pak Juju, Direktur LBH Bank Japar. Katanya ikut kemarin ke Diponegoro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang atas kesempatannya. Ya, kami dari LBH Bank Japar, Kebangkitan Jawara dan Pengacara, memang sejak acara tersebut digelar hari Sabtu sudah memonitor, melihat karena undangan dari acara tersebut, diskusi tersebut kan sudah tersebar 2 minggu sebelum acara tersebut berlangsung, di mana-mana di medsos ataupun melalui telepon. Dan judulnya sangat menggelitik. Kenapa? Karena di situ judul dari seminar atau diskusi itu adalah pengungkapan sejarah peristiwa 1965 atau pelurusan sejarah 1965. Sangat menggelitik kenapa? Karena itu kan terkait secara tidak langsung mengingatkan kita kembali atas adanya suatu gerakan ataupun pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 itu. Nah, kemudian juga yang kami dengar itu kegiatan tersebut atau diskusi atau seminar itu memang tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian. Tidak diberikan izin sehingga ternyata masih tetap bisa berlangsung di gedung LBH Jakarta tersebut. Inilah yang menarik minat kami untuk datang ke lokasi. Dan sekitar jam 1 atau jam 2 siang itu kebetulan kami datang dengan beberapa teman saja dari LBH Bank Japar dan beberapa ormas lain, tidak terlalu besar jumlahnya. Secara kebetulan pada saat kami memantau di luar gedung LBH itu datang Ibu Nur Sabani Kanca Sukana gitu, dan sedikit banyak sudah kenal beliau dan kita ngobrol-ngobrol, tapi didampingi oleh beberapa wartawan dan kita menanyakan ada acara apa ya Bu ya kegiatan ini. Oh biasa kita diskusi seminar tentang apa ya, kita tentang pengungkapan sejarah 1965 itu. Ada apa kita juga tanya di tahun 65 itu. Apa ada penyerangan Bu? Oh iya ada penyerangan. Penyerangan kepada siapa? Atau oleh siapa? Gitu. Kita sempat ngobrol-ngobrol begitu. Oh itu ada penyerangan pembantaian Bu? Oh iya betul. Pembantaian oleh siapa? Oleh militer, tentara, kepada rakyat. Sedemikian besar pembantaiannya itu. Oh iya. Apakah kalau pembantaian seperti itu memang apa diperbolehkan? Nah itu pertanyaan Ibu Kanjasuna. Wah terus sudah mulai panas masyarakat yang mendengar dan sudah mulai timbul teriakan-teriakan PKI begitu, dan kemudian kami dilerai oleh Kapolsek Menteng dan menjauh. Untuk kemudian datang ormas lain terutama dari LMP dan kita berorasi sampai sore. Kita kembali sudah agak sepi. Kita tidak tahu apa yang berlangsung di dalam, tapi kita mendengar berita bahwa pihak Polres Jakarta Pusat membubarkan acara tersebut. Dan kita berpikir bahwa selesailah itu acara. Kemudian pada hari Minggu paginya itu kita mendengar lagi kabar berita bahwa berlangsung kegiatan tersebut, tetap berlangsung, tapi juga di medsos sudah tersebar berita bahwa kegiatannya juga ada sedikit protes di medsos itu bahwa kegiatan mereka secara represif dibubarkan oleh pihak kepolisian, begitu kan? Yang sebetulnya upaya-upaya represif itu tidak pernah terjadi di era Orde Baru. Kira-kira begitulah bahasa-bahasanya, sehingga mereka timbul suatu kekecewaan karena pembubaran itu. Dan mereka menyatakan, oke, tolong selamatkan rumah Indonesia, kan begitu. Jadi LBHI sebagai rumah Indonesia tolong diselamatkan. Dan oke, kita tetap mengadakan kegiatan dengan judul yang berbeda, yaitu judulnya asik-asik aksi lah, kira-kira begitu. Nah, kita kan berpikir acara sudah dibubarkan, tapi kok masih tetap berlangsung begitu. Nah, ini mengusik kami dan teman-teman untuk melihat apalagi ini yang terjadi sementara sudah dibubarkan tapi masih berlangsung. Dan kita datang hampir sekitar jam 10 malam. Kami datang, ternyata memang massa sebagian sudah berkumpul di depan gedung LBH itu. Dan saya sendiri, saya berkomunikasi langsung dengan baik itu pihak Polsek, Kapolresta Jakarta Pusat.
Sedemikian rupa di depan pagar itu sudah juga ada beberapa ormas yang hadir. Kemudian kita berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak panitia di dalam, bahwa kami wakil dari ormas ingin melihat secara langsung ada kegiatan apa di dalam, melakukan apa yang dinamakan kegiatan aksi-aksi itu, didampingi pula oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian memohon dengan sangat agar kami bisa sebagian perwakilan ormasnya bisa masuk, begitu. Tapi sedemikian alot mereka tetap tidak memperbolehkan masuk, walaupun kami mengatakan bahwa ya bagaimana kalian mengatakan tidak ada kegiatan apapun yang berbau tentang komunis, tapi kami sendiri tidak bisa masuk ke dalam, tidak diperkenankan untuk masuk. Tapi mereka bersikukuh tetap tidak masuk, sampai akhirnya Kapolresta menyerah begitu dan menelpon Kapolda, dan Kapolda akhirnya hadir juga pada menjelang tengah malam, hampir jam 12-an datang. Kapolda juga memohon kepada pihak yang di dalam, pada panitia maupun orang yang di dalam itu, untuk kami bisa masuk mewakili ormas sekitar 3-4 orang saja. Tetap juga tidak diperkenankan, dan Kapolda mengadem-ademkan masyarakat agar tenang dan percaya bahwa di dalam tidak ada kegiatan yang menjurus atau mengarah ke komunis. Nah, mereka mengizinkan hanya perwakilan menurut mereka dari pihak kepolisian. Jadi Kapolresta saja Jakarta Pusat dan Pak Dandim kebetulan ada yang bisa masuk. Dan ini membuat kecewa massa yang di luar. Sedemikian rupa karena mereka tetap curiga gitu ya. Kalau mereka legal kegiatannya, tapi massa yang perwakilan kami yang dari ormas ini tidak boleh masuk sama sekali, begitu Bang Karni. Nah, ini membuat kecurigaan, dan kira-kira 10 menit Kapolres keluar, Pak Dandim keluar, ya seperti apa yang sudah diinformasikan di awal, bahwa akhirnya kita informasikan kepada massa memang tidak ada kegiatan apa-apa menurut mereka. Nah, karena tidak ada kegiatan apa, kita sampaikan, dan massa tetap tidak percaya ya terhadap apa yang diumumkan itu. Dan sampai dengan kira-kira jam 01.30 tetap tidak kondusif, semakin massa semakin mulai tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh pihak aparat keamanan, dan mungkin sekitar jam 2 pagi itu massa dievakuasi oleh pihak keamanan, dan itulah yang mungkin terjadi chaos. Massa yang dievakuasi atau yang kepingin masuk? Ya, massa atau yang di dalam? Massa yang di luar dulu yang dievakuasi, baru setelah aman yang di. Itu ada koordinasi nggak Pak Juju antara ormas Pak Juju dengan ormas-ormas lain? Kok bisa serentak ada di Ponegoro? Ya, koordinasi secara langsung, secara formal tidak ada, karena mereka kan sudah mendengar kegiatan itu dari, ya terutama dari medsos, dari komunikasi antar teman. Jadi ya, mereka hadir sesuai dengan inisiatifnya masing-masing begitu. Makin malam semakin banyak. Pak Juju sendiri curiga apa PKI mau didirikan kembali atau? Ya, kalau kita mengacu pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu sudah final. Jadi apapun bentuk kegiatan ya propaganda, promosi yang berkaitan dengan komunis itu sudah pasti dilarang, sudah secara normatif dilarang. Jadi itu patokan kami. Apapun alasan mereka untuk menginterpretasi pengertian tentang sejarah, pengungkapan, kebenaran tahun peristiwa 1995 itu dilarang menurut konstitusi. Demikian juga dengan Undang-Undang 27 tahun 96 tentang perubahan KUHP di pasal 107A sampai D itu kan juga sudah melarang. Ancaman hukumannya juga 15 tahun sampai 20 tahun. Itu jelas, tidak bisa ditawar lagi. Pak Juju juga percaya bahwa komunis bisa bangkit kembali di negeri ini? Ya, kami percaya, karena sering dikatakan oleh bapak-bapak kami gitu ya, saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa itu, bahwa mereka ada diistilahkan kepada mereka komunis itu bahaya laten, sehingga setiap saat bisa timbul kembali. Dan beberapa tokoh yang saat ini ada pun juga menyatakan dan bangga bahwa mereka juga sebagai keturunan komunis, dan mereka tidak mau disalahkan sebagai korban, dan mereka malah menyalahkan penguasa pada saat itu termasuk militer yang dibalik sedemikian rupa kondisinya bahwa mereka yang melakukan pembantaian kepada masyarakat. Tapi Pak Juju tahu kan bahwa di berbagai negara komunis sendiri komunis itu udah ditinggalkan. Tahu betul. Ya, artinya kan memang masyarakat dunia pun tidak lagi menganggap
komunis itu potensial. Iya, tapi kewaspadaan tentang akan timbulnya keyakinan ataupun aliran komunis tetap kita waspadai terus. Gitu. Baik, karena merupakan sejarah kelam gitu. Terima kasih Pak Juju. Pak Juju tahun 65 umur berapa? 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Tapi jadi, bapak saya pejuang kemerdekaan dan yang termasuk yang berantas komunis juga. Baik, sekarang ke Pak Uking. Pemuda Pancasila. Ini ada yel-yel yang harus disebutkan sebelum dia bicara. Ayo. Merdeka. 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 Pancasila. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Pak Uking ada di lokasi ketika itu? Pada saat Minggu malam memang kita ada di lokasi. Karena kita Sabtu enggak? Hari Minggu. Waktu hari Sabtu aja nggak ikut ke Diponegoro? Enggak, Minggu. Apa yang menarik Pak Uking kalau hari Minggu itu? Soalnya dari hari Sabtu Pak Juju tadi udah ke sana tuh. Kita Minggu jam Mbak Isa itu kita dapat informasi dari kawan sendiri sesama ormas PP bahwa di sini ada kerumunan massa, ada berbagai aliansi ataupun ormas, dan secara namanya kita juga pemuda Pancasila kader, kita merapat ke sana. Jadi secara spontanitas saya bertiga sama kawan saya. Kenapa harus merapat ke sana? Kan biasa kan dengar orang ada seminar di mana-mana. Karena opini yang di sini kan yang tadi yang Bapak Juju udah diutarakan cukup menarik, yaitu tadi perihal tentang pelurusan G30 SPKI 1965. Jadi pada intinya juga di sini ya jangan sampai ada indikasi dalam arti timbul. Yang jelas-jelas ya yang tadi untuk judulnya saja kan udah pelurusan 1965 itu tragedi G30 SPKI. Ya, jadi konteksnya saya pribadi di situ karena ini ada unsur-unsur ini. Cikal bakalnya PKI, komunis. Kira-kira pelurusan itu mereka mau bikin apa menurut Pak Uking? Kalau kira-kira saya tidak bisa mengutarakan, cuman saya pribadi saya udah ada pengalaman sendiri. Apa itu? Saat tahun 2000 kita dari pecahan forkot lari ke front kota, lalu kita SPPJ Solidaritas Pemuda Pelajar Jakarta, di bawah naungan kita API Aliansi Pelajar Jakarta, sekretariat kita di Jalan Lenteng Agung Raya. Pada saat itu kalau nggak salah ada stasiun metro yang meliput. Ya. Itu kita pun ada di situ, ex PKI. Bahwa tongkat ini udah harus selayaknya pindah. Nah pada saat itu saya tadinya nggak terlalu nggak terlalu pindah memikirkan ke generasi baru maksudnya. Betul. Nah di situ saya langsung lah, kok seperti ini, gitu loh, seminarnya gitu loh. Itu tahun 2000. Nah berarti apa yang pada saat itu senior-senior saya mengatakan ya ini terjadi. The Internationalis itu ada lagunya. Waktu seminar yang tahun 2000 tadi itu ada yang protes gak? Oh enggak, itu kita hanya cuma sekitar 15 sampai 16 orang. Saksi hidup itu ada 2 sampai 3 orang. Itu udah umur di atas 60. Itu ex tahanan Tapol. Jadi mereka yang mengatakan bahwa perlu tongkat estafet digantikan oleh yang muda. Dan yang Pak Uking sekarang cemaskan, yang di Diponegoro juga kira-kira seperti itu juga. Iya. Dan apa ya Pak Uking temui ketika udah sampai di LBHI? Ya itu tadi ya, karena merasa secara spontanitas saya juga nggak setuju. Sesuai dengan yang diutarakan tadi dengan Bapak Juju dari Bang Japar, ya saya sebagai kader Pancasila, pemuda Pancasila, penerus generasi bangsa, kita wajib untuk tidak ada berdirinya Partai Komunis Indonesia di negara Indonesia ini.
Masukin itu yang dievakuasi atau bubar kita sendiri? Pada saat itu kita jarak 100 meter dari LBHI. Waktu itu jam 22.37 kita merapat ke sana. Itu sampai malam, masa juga semakin yang di depan YLBHI itu udah agak itu tadi udah nggak terkendali. Intinya pas udah lewat dari jam 1 itu. Ya kita kan udah pas awal-awal itu kan kita dorong-dorongan langsung pakai water cannon. Dibubarkan secara represif. Ikut termasuk yang ditangkap nggak? Saya tidak. Saya langsung pas kena gas air mata balik kanan. Baik, terima kasih Bu Suki. Sekarang ke LBH. Ke pengurus LBH aja nggak sempat datang? Enggak. Karena teman-teman juga lagi ada kegiatan yang lain kayak gitu. Ada apa? Kegiatan yang lain. Ya satu rakernas. Sebenarnya kegiatan apa sih di LBH itu hari Sabtu dan Minggu itu? Jadi begini ya Bang Karni, yang perlu diluruskan dari zamannya Bang Buyung mendirikan LBH sampai sekarang itu visinya itu ada rule of law. Rule of law. Rule of law. Kan pada saat itu melihat realitas bahwa pribumi itu diperlakukan seperti anjing oleh kaum penjajah atau kolonial. Nah, dengan begitu lahirlah LBH. Itu dasarnya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang berani. Tunggu dulu, LBH itu lahir tahun 70. Sebenarnya 69, tapi dideklar pada tahun 70 gitu. Kan nggak ada penjajah lagi. Jadi mereka itu pada saat itu Bang Buyung kan sebagai jaksa. Nah, kemudian yang namanya pada tahun-tahun 60-an ini kan banyak ya sisa-sisa dari kolonial, dan kemudian juga budaya-budaya seperti itu masih berlangsung gitu kan. Jadi memang ada perlakuan yang berbeda antara orang-orang kolonial atau ex-kolonial tersebut dengan orang pribumi gitu kan. Nah, dengan begitu harus ada perlakuan sama. Nah, banyak kejadian orang-orang pribumi itu tidak diperlakukan mendapatkan pendampingan hukum gitu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau dicari-cari kesalahan, pada satu titik ya mereka tidak didampingi dan mereka sudah dicap salah. Itu menjadi dasar dari adanya LBH. Itu satu poin dulu sebenarnya Bang Karni gitu. Dan kemudian karena prinsipnya itu ada rule of law, di situ dia tidak mengenal pendampingan hukum itu hanya kepada satu kelompok, satu golongan. Apalagi dia berpandangan melihat satu pandangan politik itu salah, nggak ada. Jadi siapapun itu, baik dia dari suku apa, dari agama apa, pandangan politik apa, itu akan dibantu. Apalagi orang itu adalah orang miskin. Karena dalam pemahaman LBH sampai sekarang kemiskinan itu bukan karena orang itu malas, tapi lebih kepada ada struktur yang menindas yang mengakibatkan orang itu akan tetap miskin. Oleh sebab itu orang itu harus dibantu. Nah, konsepnya ini sebenarnya layanan pendampingan hukum. Ketika pada tahun 2000-an barulah muncul pendanaan dari negara, itu disebut sebagai bantuan hukum gitu. Nah, oleh sebab itu makanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir didampingi sama YLBHI kok. Kemudian juga banyak juga pendampingan juga ya dia tidak mengenal agama. Karena begini, konsep rule of law itu memang buta. Dan di situ merupakan kelebihan dan sekaligus kelemahan dari rule of law itu sendiri. Dia tidak akan berpihak. Dia bisa dipergunakan oleh siapa saja. Nah, oleh sebab itu makanya orang menganggap bahwa di satu sisi LBH itu akan berpihak kepada pihak yang satu. Di sisi yang lainnya dia berpihak kepada sisi yang lain. Contoh konkret pada saat Ahok gitu ya. Kita mengecam terhadap pembangunan reklamasi, kita kecam.
Tapi pada saat penggunaan pasal 156A, kita kecam lagi. Nggak bisa nih orang dipergunakan begini. Karena apa? Yang satu karena melakukan penindasan pada nelayan-nelayan. Yang satu lagi, ini pasal-pasal karet bisa dipergunakan kapanpun juga, kepada siapapun juga, dan kapanpun juga. Begitu juga pada saat adanya Perpu Ormas. Dan pada saat RUU pun, kita udah mengatakan ini mengancam kebebasan sipil. Nah, pada saat itu sendiri dibubarkan, kita mengatakan ini Perpu nggak bisa dipergunakan. Karena apa? Karena ini melanggar prinsip-prinsip Zirakula yang sudah dipahami bahwa ini harus ada proses-proses panjang. Dan kemudian itu juga ada proses peradilan. Dan itu tidak dipergunakan oleh negara. Kita kritik juga. Jadi ini bisa dipergunakan oleh pihak manapun juga sebenarnya. Nah, itu makanya dikatakan bahwa konsep rule of law di situ kelebihannya dan di situ juga kelemahannya. Dia jadi apolitik. Nah, sekarang yang melihat seperti itu, makanya kita melakukan pendekatan-pendekatan secara bantuan hukum yang memang betul-betul untuk membangun masyarakat supaya masyarakat mengerti. Nah, kalau misal dilihat, maaf, ini kayak kalau dalam konteks peradilan ini auditu semua, mendengar semua gitu kan. Nggak ada fakta-fakta formil, fakta-fakta faktual yang mengatakan memang terjadi apa di sana. Nggak ada. Di mana? Ya di LBH dan YLBHI begitu. Pada minggu lalu itu? Ya tidak hanya di itu dan kemudian kemarin-kemarin. Karena juga teman-teman ini banyak diskusi sebenarnya. Nggak di situ saja tapi tempat-tempat yang lain. Yang pada intinya adalah pelurusan sejarah kepada korban 65. Dalam konteks ini, dalam konteks hak asasi manusia, pendekatannya itu bukan kepada pelaku tapi kepada korban. Korban itu yang harus diberikan porsi terbesar untuk menceritakan. Nah, sebenarnya saya sangat gembira ini diangkat. Karena apa? Karena selama ini kita awkward. Kita tuh agak kaku ketika membicarakan ini. Sebenarnya ketika kita membahas ini, kita akan membuka ada proses dia, lo, dan gue. Dialog. Itu yang nggak ada selama ini gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ada dialog kita bisa paham, oh ini maksudnya gitu. Negara begitu, orang akan terbuka, orang akan terpahami. Oh ini sebenarnya konteks sejarahnya, oh ini pokok permasalahannya. Dan setelah itu mau ngapain gitu. Itu yang diinginkan sebenarnya. Kalau kami sebenarnya sebagai seorang lawyer, itu lebih memahami bahwa bagaimana dalam hal ini negara bertanggung jawab. Tidak hanya dalam konteks pelanggaran terhadap korban 65, tetapi lebih kepada pelanggaran HAM berat. Ini menjadi satu janji dari negara, di mana di situ dikatakan negara hadir untuk melindungi dari korban-korban pelanggaran HAM berat. Tidak hanya ini, bisa di situ ada Talang Sari, di situ ada Tanjung Priuk, di situ ada Semanggi, di situ juga ada macam-macam. Banyak yang diperjuangkan. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus dilakukan pendampingan-pendampingan untuk apa? Mendapatkan hak-hak hukum mereka. Di situ poin adanya LBH. Nah, siapa yang diundang dalam seminar kemarin? Nah, mungkin Pak Bejo bisa menjelaskan nanti gitu kan. Okay. Tapi pada intinya pada saat ini adalah keberadaan LBH dan YLBHI lebih pada konteks itu. Bagaimana orang bisa memahami konteks hukum. Apakah konteks hukum pada saat ini memang betul-betul berpihak kepada orang miskin dan orang tertindas. Itu makanya beberapa kali dalam Twitter saya katakan bahwa pada saat ada melakukan penyerangan pada kantor, ini adalah kantor orang yang tertindas sebenarnya. Ketika ada orang juga yang melakukan penyerangan pada kantor itu, apakah mereka tidak menjadi orang tertindas? Ini kan justru pertanyaan juga jadinya gitu kan. Suatu saat Anda juga akan memerlukan, kayak saya, siapapun Anda, ketika Anda tertindas, ketika Anda miskin, datanglah kepada LBH, kami akan dampingi. Kan seperti itu, karena kami tidak mengenal yang nama sikap politik itu. Ketika di situ memang sudah dihilangi standar-standar dia sebagai seorang manusia, itu harus diberikan dan harus diminta. Karena yang namanya hak azazi itu tidak pernah diberi, diminta. Ya, tapi kenapa seminar itu harus tertutup? Ini sebenarnya tidak. Nanti mungkin Pak Untung bisa lebih clear ya. Kalau menurut saya sebenarnya ini lebih kepada proses dialog juga. Karena tadi sudah dikatakan juga awal-awal gitu kan. Ini kan katanya diamankan gitu ya. Tetapi di situ juga ada penurunan dari spanduk.
dan kemudian disuruh bubar begitu. Kalau namanya pengamanan bukan disuruh bubar, tetapi disuruh lanjut dan kemudian dijaga. Itu kan logika pengamanan sebenarnya. Tetapi kenapa disuruh bubar? Nah oleh sebab itu makanya ada reaksi, adanya aktivitas seni. Seni itu nggak ada apa-apanya. Dia cuman pembacaan puisi, kemudian nyanyi, dan kemudian di situ-situ saja gitu kan. Nah jadi kalau semisalnya keterbukaan itu, ya kita sebenarnya kalau misalnya nggak awkward, nggak kaku dalam ini, kita bisa dialog. Saya sering kok ngomong gitu kan, ini konteksnya, ini permasalahannya, dan jalan keluarnya apa kira-kira. Kan sebenarnya kita berdialog itu untuk menemukan jalan keluar, bukan untuk mempertentangkan. Kecuali kita ingin mempertentangkan, ini jadi problem. Nah ini ya, yang justru ada itu. Kalau itu seminar dan diskusi murni, tentulah dibuka pintu dialog dengan pihak yang tidak sepaham ya. Betul. Nah, bukan untuk berdebat tapi untuk mendapatkan way out. Ya betul. Nah, kenapa ini nggak dilakukan hal yang begitu? Ya pada intinya sebenarnya sudah banyak diskusi-diskusi dan itu juga terbuka gitu kan. Dan itu menjadi pertanyaan juga ketika ini ada mungkin itu share info gitu kan, dan kemudian ada diskusi. Nah awalnya saya juga nggak tahu gitu karena diskusi, karena juga sudah sekitar bulan Januari kan selesai di Yayasan LBH Indonesia. Nah kemudian ada kerabat yang bertanya kepada saya gitu kan, ada diskusi ini saya bisa datang gitu kan, loh tahu dari mana nih? Nah itu membuktikan bahwa sebenarnya acara ini terbuka, dan tapi sebenarnya teman-teman ini nggak banyak-banyak, cuman 30 orang ya Pak Bejo ya, 30 orang. Nah kalau 30 orang seumuran Pak Bejo ini semua mau ngapain? Nggak akan juga melakukan pengkhianat kan di situ gitu kan. Nah menurut saya pengkhianatan itu sebenarnya adalah pengkhianat kepada yang nggak dibuka gitu ya. Seharusnya dibuka. Dalam konteks sekarang gitu ya. Saya pernah ke Belanda di Rotterdam, di Den Haag. Bertemu dengan seorang kakek, dia itu menjadi stateless. Karena dia itu disuruh mengikrar untuk setia dengan Soeharto. Sementara beasiswanya ketika itu ke Soviet. Nah logikanya begini, orang disekolahkan oleh Soekarno mau dipaksa untuk mengikrarkan setia dengan Soeharto. Nggak mau. Akhirnya paspornya tidak diperpanjang, stateless. Satu. Kemudian pada tahun-tahun seperti itu, ini tidak hanya terkait dengan adanya partai komunis, tetapi juga terkadang ada orang yang tidak suka dengan si A, atau dia itu berkompetisi untuk menggait kekasihnya gitu kan. Dibilang itu PKI. Ini kan problem. Ini perlu diskusikan agar ingin terbuka gitu. Nah, menariknya ketika si bapak itu saya tanyakan lagi, istri bapak gimana? Akhirnya istri dan ibu kandungnya itu bersengkongkol untuk tidak diapa-apai ketika sudah di penjara. Gitu. Nah dari situ akhirnya istrinya menjadi istri dari penjaga penjara itu. Gitu. Nah begitu berat beban orang itu. Ini yang harus kita consider, pertimbangkan gitu. Agar apa? Mereka ini juga butuh ada perlakuan yang bermartabat. Ini merupakan hak yang paling dasar. Ketika ini sudah terlanggar, bagaimana lagi negara melindungi dari hak-hak warga negaranya? Sudah terlanggar. Ini yang perlu kita pertimbangkan bersama-sama. Dengan ada diskusi ini suatu kemajuan. Sebenarnya waktu di Arya Duta ya Pak Agus ya, itu juga sudah ada. Ada diskusi, ini ada dialog gitu kan. Yang begitu-begitu memang diperlukan. Jadi kita tidak dengan suasana yang kaku, tapi dengan suasana yang santai, dan membahas sesuatu yang berat. Tetapi akan menghasilkan sesuatu yang genial. Itu yang lebih penting sebenarnya dibandingkan dengan sesuatu yang dengar kabar,
dan kemudian melihat Facebook, melihat Twitter, melihat share info yang sebenarnya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ini yang menurut saya menjadi persoalan yang mendasar. Justru itu pertanyaan saya, kenapa LBH tidak bikin diskusi seperti itu? Diundang Bung Salim Said, diundang Pak Kiflan juga. Udah kok. Oh enggak, kalau Pak Kiflan mungkin enggak, tapi beberapa teman-teman ini udah. Ya, nah, ya, dengar dulu Pak. Ya, udah terus aja. Pada intinya udah ada diskusinya gitu kan. Nah, tapi memang ada proses-proses gitu kan. Nah, pada saat di Arya Duta kan Pak Kiflan kan datang kan. Oh ya. Nah, jadi pada konteks-konteks itu sebenarnya beberapa unsur-unsur itu sudah pada datang gitu kan. Nah, ini yang lebih penting agar semuanya itu ikut mencarikan jalan keluar dari permasalahan bangsa ini. Karena kalau misalnya didiamkan, ini akan mengkristal dan kemudian setiap saat itu bisa dipergunakan dan ini digoreng gitu. Nah, dengan begitu ini semua kita bisa paham. Kita bisa mengerti bahwa ini persoalan. Begitu sebenarnya Bang Karni kira-kira. Kenapa, apa dasar pemikiran dari Tema meluruskan sejarah kembali? Apakah sejarah selama ini udah keliru, udah salah jalan atau gimana? Iya, berdasarkan penelitian aja ya gitu ya Bang Karni. Dalam proses lukanya aja. Dalam film-film yang disebutkan tadi itu kan ada silet dan macam-macam. Tapi faktanya berdasarkan visum itu enggak kok, tembak, kemudian juga ada tusuk. Jadi itu kadang-kadang itu sesuatu yang tidak sesuai, yang itu harus diluruskan. Itu satu konteks. Dan kemudian juga yang saya sebutkan, banyak korban-korban 65 ini yang tidak diadili dalam proses peradilan. Misal contohnya dalam kasus di Pulau Buru. Nah, dari 150.000 orang yang dibawa ke Pulau Buru, 75.000 orang itu tidak dalam proses hukum. Itu berdasarkan buku penelitian orang, gitu ya. Nah, di situ banyak terjadi semacam enslavement. Orang, misal contohnya seorang insinyur, seorang yang mempunyai jabatan tertentu itu dipaksa membuat parit-parit dan kemudian dipaksa untuk menjalankan aktivitas sebenarnya bukan kapasitasnya dan itu tidak dibayar. Banyak. Nah, itu yang tadi itu kan soal turunan, tapi yang lebih penting adalah kalau misalnya dia salah, adili. Dari proses mengadili itu, orang akan mengerti bahwa dia taunya salahnya di mana. Dengan begitu, dia sudah mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sekarang, bagaimana orang itu akan tahu di mana kesalahannya ketika dia tidak pernah diadili? Nah, ini bentuk-bentuk pelurusan yang mesti dilakukan. Nah, itu makanya pendekatannya adalah pendekatan kepada korban. Gitu kira-kira Bang Karni. Pertama ya soal film, itu kan film, bukan buku sejarah. Apa buku sejarah kita juga salah? Banyak penelitiannya sebenarnya Bang Karni terkait dengan ini. Dan itu memang banyak dari orang Indonesia juga banyak gitu kan. Nah, terutama terkait dengan beberapa pembunuhan gitu kan. Nah, juga ada kayak di Timor ya Pak ya, Timor Leste. Ya Timor kalau nggak salah. Ya di Kupang ya di Kupang, dan kemudian ada juga di Jawa Tengah gitu kan, di Bacem ya Pak ya, dan kemudian juga di beberapa tempat-tempat yang lain, Bali juga gitu ya. Nah, itu juga nggak diungkap sebenarnya. Nah, proses-proses persekusi seperti itu yang harus diungkap, dan kemudian kalau misalnya ada kesalahan lain itu juga diungkap, jadi seimbang dia. Nah, itu dengan proses-proses peradilan. Karena kalau misalnya kita mengacu pada proses-proses peradilan, itu clear. Gitu. Tapi memang harus didudukkan bahwa peradilan tersebut tidak dalam artian satu perspektif bahwa ini orang itu salah. Gitu. Nah, ini harus dipahami gitu kan. Karena kalau misalnya udah menyangka orang salah gitu kan, mau apa lagi ada peradilan? Kayak contoh gitu kan, pembubaran kemarin kepada salah satu organisasi, contohnya AHTI gitu kan. Dia tuh udah dikatakan salah gitu. Nah, ini problem. Adili dulu, baru katakan salah, bubarkan. Proses-proses kira-kira itu yang harus dilakukan. Nah, begini juga pada saat ini gitu kan, tidak ada proses-proses peradilan. Jadi, apakah memang betul kita menganut prinsip-prinsip
negara hukum di Indonesia pada saat ini? Itu jadi pertanyaan jadinya gitu. Nah ini yang penting. Ya kalau tidak diadili itu ditaat tapi tidak diadili. Zaman sebelum 65 juga terjadi. Betul. Bahkan Founding Fathers masuk tuh. Seperti Sahrir, Saprudin Prawira Negara, Natsir, bahkan Soekardi pun masuk. Jadi kenapa itu nggak dilurusin juga? Ya kalau menurut saya itu juga harus diluruskan. Ketika saya masih Direktur LBH Padang, itu juga dibongkar. Tidak hanya persoalan itu persoalan PRRI juga kita bongkar ketika itu. Jadi semua permasalahan-permasalahan ini harus diungkap sebenarnya. Tapi kan persoalannya negara hanya membatasi. Negara membatasi pengungkapan itu dari mulai 65 ya. Mulai dari situ. Nah ini harus disebutkan juga kalau mau, ini mulai dari mana? Nah di situ kita akan terbuka. Apakah ini mulai dari tahun 45? Atau juga pada saat-saat Westerling? Atau saat-saat kapan gitu kan? Ini harus ada batasannya gitu. Jangan juga nanti ada, kalau di kami sebenarnya sepanjang itu pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM serius, itu harus dibuka. Iya, tapi kan publik nggak mendengar yang zaman sebelumnya juga LBH persoalkan. Iya. Ya didengar 65 toh kan ke sini. Kalau di Padang ketika itu pada tahun 90-an, 99, 2000, itu tahu. LBH Jakarta. Di Jakarta begitu juga. Itu kan perdebatannya tentang ini sejak kapan sih mau dibukanya? Nah, itu maka pertanyaan, kenapa sebelum 65 itu tidak dibahas? Gitu. Seharusnya itu tetap dibahas. Sehingga ini akan benar-benar kita membuka suatu kisah dan kemudian ini dibukukan dan ini menjadi suatu catatan yang kelak akan menjadi pedoman bacaan bagi teman-teman atau anak-anak saya nantinya. Seperti itu kira-kira Bang Karni. Baik. Pemirsa, jangan sekali-sekali pun meninggalkan sejarah jas merah pidato Bung Karno. Kita rehat sejenak.